Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Yunina Sinta. Dan pada video kali ini kita akan bahas tentang hambatan ya. Dan ini merupakan FR yang muncul di soal SKB CPNS tahun lalu nih ya. Di hambatan ini masuk ke materi fisika ya, dimana nanti aku akan kasih materinya dan juga soal-soal dan pembahasannya. Sehingga silahkan untuk yang belum subscribe, klik subscribe-nya dulu dan klik tombol loncengnya buat dapetin notifikasi setiap aku unggah video di YouTube channelku. Dan terima kasih untuk komentar-komentar yang udah masuk dan request yang masuk. Insya Allah nanti akan continue, kita akan persiapkan video-video untuk request kalian ya. Thank you banget. Kita akan mulai membahas tentang hambatan ya di video kali ini. Rumus hambatan listrik secara umum. Di sini kemudian di dalam cara menghitung hambatan listrik ada mempunyai satuan ohm ini secara umum dirumuskan seperti ini teman-teman. R sama dengan F dibagi I. Di mana R adalah hambatan listrik dalam satuan ohm, V adalah tegangan listrik dalam satuan volt, I adalah arus listrik dalam satuan ampere. Contoh-contoh soal mencari hambatan listrik seperti di bawah ini nih ya. Terdapat sebuah lampu pijar yang memiliki tegangan listrik sebesar 40 volt dengan kekuatan arus listrik sebesar 10 ampere. Maka hitunglah besaran hambatan listrik yang dihasilkan oleh lampu pijar tersebut. Ingat, di sini Anda bisa melihat bahwa tegangannya adalah 40 volt ya, dan arus listriknya adalah 10 ampere. Di sini yang ditanyakan adalah hambatan listrik. Maka langsung saja R sama dengan V dibagi I ya. 40 volt dibagi 10 ampere yaitu 4 ohm. Hanya seperti itu. Mudah bukan? Jadi hambatan listrik yang dihasilkan oleh lampu pijar tersebut adalah 4 ohm. Oke. Rumus dan contoh soal rangkaian seri paralel campuran pada bidang elektronika. Hambatan atau resistor dapat dirangkai secara seri dan paralel. Kedua rangkaian tersebut memiliki fungsinya masing-masing ya. Kalau penerapan di rumah, kita memasang lampu jelas secara paralel, karena kalau satu mati, lampu lain tidak akan ikut mati. Jadi ada manfaatnya kalau kita belajar tentang rangkaian hambatan baik itu seri ataupun paralel. Pada rangkaian seri, jika satu lampu dipadamkan, maka lampu lainnya akan ikut padamkan. Beda dengan rangkaian paralel. Jika satu lampu dipadamkan, maka lampu lainnya akan tetap menyala. Kita akan mulai dengan rangkaian seri. Agar adik-adik ataupun teman-teman semua di rumah lebih jelas seperti apa sih rangkaian seri, perhatikan gambar ini ya. Nah, ini R1, R2, R3 ini disusun secara seri ya. R1, R2 ini juga berjejer disusun secara seri ya. Lampu 1 dan lampu 2 juga berjejer disusun secara seri. Paham ya? Oke, kita akan lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Fungsi rangkaian seri. Yang pertama adalah rangkaian seri berfungsi untuk memperbesar hambatan total. Yang kedua, rangkaian seri berfungsi sebagai pembagi tegangan. Yang ketiga, pada rangkaian seri memiliki arus yang sama pada masing-masing hambatan. Ingat, arusnya sama, ya. Untuk rumus rangkaian seri. Rumus untuk mencari hambatan total pada rangkaian seri adalah sebagai berikut. Hambatan total rangkaian seri atau RS itu adalah R1 tambah R2 tambah dan seterusnya. RS itu adalah hambatan total rangkaian seri, ohm atau dilambangkan seperti ini ya. Nah, kemudian R1 itu hambatan 1, R1 hambatan 1, R2 adalah hambatan 2. Udah paham ya? Sekarang kita ke rangkaian paralel. Tadi kalian sudah rangkaian seri ya, sekarang menuju rangkaian paralel. Agar lebih paham seperti apa rangkaian paralel itu, maka perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini sudah ada gambar ya. Di sini R1, R2 disusun secara ya betul berseberangan seperti ini. Ya, maka ini tidak berjejer.
maka dia disusun secara paralel. Sehingga untuk mencarinya adalah ini ya, 1/RP atau hambatan paralel itu adalah 1/R1 ditambah 1/R2. Seperti itu ya, beda dengan yang tadi seri. R1, R2. Ya, ini disusun secara paralel. Lampu 1, lampu 2. Nah, ini yang ini lampu 1, yang ini lampu 2, ini disusun juga secara paralel. Jelas ya? Oke. Kita akan menuju ke pembahasan tentang rangkaian paralel. Fungsi rangkaian paralel yang pertama adalah rangkaian paralel berfungsi untuk memperkecil hambatan total. Yang kedua, rangkaian paralel, sorry ya, ini bukan seri ya, tapi ini paralel, berfungsi sebagai pembagi arus, dan untuk rangkaian paralel ini tegangannya tidak sama ya. Jadi ini di sini ada kesalahan ya. Jadi di sini untuk paralel, ini bukan seri, untuk paralel itu yang sama adalah tegangannya. Kalau tadi arusnya ya untuk seri ya. Oke. Rumus rangkaian paralel itu kita bisa menghitung hambatan totalnya dengan rumus 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ya, dan seterusnya. RP ini adalah hambatan total rangkaian, bukan seri ya, tapi paralel. Kemudian R1 itu adalah hambatan 1, R2 adalah hambatan 2. Ada lagi rangkaian campuran nih teman-teman. Rangkaian campuran merupakan gabungan atau kombinasi dari seri dan paralel. Agar lebih mudah menyelesaikan hambatan total pada rangkaian seri, paralel, maka yuk kita latihan soal. Nah, untuk soal yang pertama, hitunglah hambatan total pada rangkaian seri di bawah ini. R1 5 ohm, R2 10 ohm, R3 3 ohm. Karena seri, maka susunannya adalah sejajar ya. R1, R2, R3. Untuk mencari hambatan seri total, maka hanya tinggal ditambahkan saja. R1 tambah R2 tambah R3, 5 ohm tambah 10 ohm tambah 3 ohm, yaitu 18 ohm. Mudah ya. Kita menuju ke soal nomor 2. Hitunglah hambatan total pada gambar berikut ini. R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 4 ohm, R4 1 ohm. Tapi gambarnya seperti ini nih teman-teman. Ya, walaupun seperti ini, tapi ini disusun secara seri ya, karena berderetan. R1, R2, R3, R4 tinggal dijumlahkan saja. 2 ohm tambah 3 ohm tambah 4 ohm tambah 1 ohm, yaitu 10 ohm. Mudah ya. Oke, kita akan menuju ke contoh soal selanjutnya agar kalian lebih paham lagi. 5 buah resistor disusun seperti gambar berikut ini. Carilah nilai hambatan total pada resistor tersebut ya. Jika R1 2 ohm, R2 2 ohm, R3 2 ohm, R4 2 ohm, R5 2 ohm. Berarti 2 ohm semua ya. Karena disusunnya seperti ini berderet, maka disusun secara seri. Karena masing-masing 2 ohm dan ada 5 R atau hambatan, maka tinggal 5 dikali 2 ohm adalah 10 ohm. Bagaimana? Lebih paham dan mantap kan? Ya. Lanjut ke soal yang berikutnya. Berikut ini gambar rangkaian campuran atau kombinasi dari rangkaian seri dan paralel. Tentukan nilai hambatan totalnya ya. Jika R1 4 ohm, R2 6 ohm, dan R3 3 ohm. Ya, di sini campuran ya. Di sini untuk R1-nya ada di sini, kemudian R2-nya di atas, R3-nya di bawah ya. Karena campuran, maka kita hitung dulu ya yang di sini ya. Untuk R1 ya, R1 tetap ya 4 ohm dulu. Kemudian kita ngitung yang paralel dulu ya, dengan cara 1/R paralel, 1/R3 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3, yaitu 1/6 ditambah 1/3 sama dengan 1 ditambah 2/6. Penyebut disamakan ya, jadi 6 menjadi 1/RP sama dengan 3/6. Sehingga kalau RP saja dibalik 6 dibagi 3 sama dengan 2 ohm.
Ini adalah yang ini ya. Ya. Sehingga yang RP ini menjadi 2 ohm. Ya. Karena R1 di sini sesuai soal adalah 4 ohm, maka tinggal R totalnya adalah R1 ditambah R paralel. 4 ohm ditambah 2 ohm sama dengan 6 ohm. Mudah ya? Jadi kita cari dulu yang paralel, kemudian kita serikan dengan R1. Kita tinggal jumlah saja. Itu cara untuk menghitung yang rangkaian campuran. Kita akan latihan lagi untuk memperkuat ilmu kita ya, dan memperdalam. Berikut ini latihan soal untuk rangkaian paralel ya guys. Carilah hambatan totalnya jika R1 6 ohm dan R2-nya 12 ohm. Ini R1 6 ohm, ini R2 12 ohm. Dengan rangkaian paralel berarti 1 per R paralel itu adalah 1 per R1 ditambah 1 per R2 ya. 1 per 6 ditambah 1 per 12. Kita jadikan per 12 ya. Jadi 2 ditambah 1 per 12 sama dengan 3 per 12. Maka kalau RP saja dibalik 12 bagi 3 adalah 4 ohm. Mudah ya? Oke, kita menuju ke soal selanjutnya agar lebih pandai lagi. Perhatikan gambar rangkaian paralel dengan 3 resistor di bawah ini. Carilah nilai hambatan paralelnya ya. R1 6 ohm, R2 6 ohm, R3 6 ohm. Paralel ya, paralel tingkat 3. Tinggal dibuat 1 per RP paralel, 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Berarti 1 per 6 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 6. 3 per 6. Kalau RP berarti dibalik 6 bagi 3 sama dengan 2 ohm. Mudah ya teman-teman? Oke. Sekarang kita masih berlatih soal lagi ya. Ini dia. Di bawah ini gambar rangkaian kombinasi seri paralel ya. Tentukan hambatan totalnya jika R1 4 ohm, R2 4 ohm, R3 3 ohm, R4 5 ohm. Ya, don't worry, be happy ya. Di sini akan aku berikan ke teman-teman semua ya. Ini R1. Ya, kemudian di sini adalah R2. Ya, kemudian ini R3, yang ini R4. Karena ini seri, maka kita cari satu-satu dulu ya teman-teman. Cari seri dulu, nanti diparalelkan. Paham atau tidak? Oke. Jadi kalau sekarang karena kita cari seri yang atas dulu, berarti kita cari RS dari 4 ohm. Ya, ini 4 ohm, kita jumlah dulu. 4 ditambah 4 sama dengan 8 ohm. Paham ya? Oke, kita cari yang rangkaian yang kedua, R3 dan R4. R seri R3 ditambah R4 sama dengan, berarti ini R3-nya adalah 3 ohm ditambah 5 ohm. Berarti 8 ohm. Ya, kalau sudah ketemu berarti tadi RS-nya ada 2 ya. RS1 adalah 8 ohm, RS2 adalah 8 ohm. 8 ohm dengan 8 ohm kita kerjakan dengan paralel karena dia bertingkat ya, atau tidak sejajar ya, tidak berderet. Maka RS1 ditambah 1 per RS, dua-duanya ya. 1 per 8 ditambah 1 per 8 sama dengan 2 per 8. Maka untuk R paralel aja 8 dibagi 2 yaitu 4 ohm. Ya, jadi langkahnya adalah yang pertama cari seri dulu, diparalelkan. Mudah ya? Oke, yang nomor 8. Carilah nilai hambatan total pada rangkaian kombinasi berikut jika R1 8 ohm, R2 8 ohm, R3 12, R4 3 ohm, dan R5 10 ohm. Ya, gambarnya seperti ini ya teman-teman. Aku pertebal lagi ini ya. Yang ini R1, ini 8 ohm, kemudian R2-nya adalah 8 ohm, ini R3-nya adalah 12 ohm. Di sini ada R4 3 ohm,
di sini R5 10 ohm. Jadi R1, R2, R3 ya. Ini disusun secara paralel ya. Kemudian di sini ada seri dan seri. Ini R4 dan R5. Seperti ini ya susunannya ya. Oke. Maka apa yang terbersit di pikiran Anda? Kita hitung dulu yang paralel ini. Ya. Nanti kalau ini sudah jadi R paralel, maka kita satukan dengan R4 dan R5. Tinggal kita jumlah saja. Paham ya? Oke. Untuk R paralel yang ini berarti 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Begitu ya. Kemudian 1 per R1 nya adalah 1 per 8 ditambah 1 per 8 ditambah 1 per 12 ya. Maka kita samakan menjadi 24. Ya, 24 berarti di sini ada 3 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 8 per 24 gitu ya. Maka kalau RP aja berarti 24 dibagi 8 sama dengan 3 ohm ya. Kalau di sini udah ketemu 3, di sini sesuai soal adalah 3 ohm, di sini 10 ohm, maka Anda tinggal menjumlahkan aja untuk menjadi hasil akhir karena ini adalah seri ya. 3 ditambah 3 ditambah 10 ya, betul, 16 ohm. Ini adalah hasilnya. Mudah ya. Jadi kalau ada rangkaian seperti ini, yang pertama terbersit adalah Anda hitung paralelnya dulu. Ketika paralelnya ketemu 3 ohm, maka dibuat seri sehingga 16 ohm. Ya, semoga sukses, semoga video-video saya bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan komentarnya kutunggu selalu. Salam sukses, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan videoku lagi ya.